Ini sejarah May Day, simbol perjuangan buruh kerja. Rekan jumpa, mohon like dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update terkini dari channel ini. May Day atau peringatan Hari Buruh Internasional merupakan sebuah momentum khusus bagi para buruh atau pekerja di Indonesia, bahkan seluruh dunia yang jatuh setiap tanggal 1 Mei. Lalu, bagaimana asal-muasal terciptanya Hari May Day? Simak sejarah panjang perjuangan para buruh kerja yang telah dirangkum oleh Jempa Media pada Kamis 1 Mei 2025. May Day atau yang biasa diperingati sebagai Hari Buruh Internasional mempunyai akar sejarah dari negara paman Sam, yaitu Amerika Serikat. Tepat di tanggal 1 Mei 1886, ribuan buruh di wilayah Chicago melakukan aksi mogok kerja secara besar-besaran. Mereka menuntut untuk diterapkannya 8 jam kerja selama per hari. Ketika itu, para pekerja diwajibkan untuk bekerja antara 10 bahkan hingga 16 jam per hari dengan kondisi berat, tetapi dengan upah yang begitu rendah. Namun, aksi tersebut malah berubah menjadi sebuah tragedi saat kerusuhan meledak hingga akhirnya memakan korban jiwa. Insiden itu kemudian dikenal dengan nama Haymarket Affair. Tragedi tersebut menjadi titik balik pergerakan buruh di dunia. Kemudian, sebagai bentuk dari solidaritas, pada tahun 1889, Kongres Sosialis Internasional di Paris menetapkan 1 Mei sebagai Hari Buruh Internasional, di mana May Day adalah simbol perjuangan bagi kaum pekerja di berbagai belahan dunia, sebagai aksi-aksi yang menuntut hak-hak para buruh, perbaikan kondisi kerja, dan upah yang layak, serta lainnya. Sementara itu di Indonesia, jejak perjuangan pekerja buruh telah muncul sejak masa kolonial. Tonggak awal ini bermula ketika terjadinya pemberontakan besar di Jambi pada tahun 1916. Akibat kondisi kerja yang buruk bahkan tingginya pajak yang dikenakan, akhirnya memicu perlawanan rakyat, di mana massa saat itu menuntut hak-haknya dan keadilan sosial. Merespon hal tersebut, pemerintah kolonial kemudian membentuk Volksraad atau Dewan Rakyat pada tahun 1917. Akan tetapi, badan tersebut ditolak oleh rakyat karena anggotanya yang dipilih langsung oleh penguasa kolonial yang dianggap tidak mewakili suara hati rakyat. Kemudian, Serikat Buruh Kung Tang Hue di Semarang memperingati Hari Buruh pertama kali di Indonesia pada tanggal 1 Mei 1918, di mana kala itu para pekerja menghadapi jam kerja yang amat panjang serta upah yang sangat minim. Bahkan, beberapa organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, hingga Insulain membentuk sebuah aliansi bernama Konsentrasi Radikal atau Radical Concentrate yang menggelar aksi mogok serentak pada hari tersebut. Akan tetapi, peringatan Hari Buruh itu pernah berhenti pada 1927 akibat tekanan dari pemerintah kolonial serta pendudukan Jepang yang telah melarang kegiatan politik dan menangkap para aktivis buruh. Kemudian, pasca kemerdekaan, Hari Buruh lalu kembali diperjuangkan. Sejak 1946, rakyat Indonesia memperingati kembali 1 Mei sebagai Hari Buruh Internasional. 2 tahun kemudian, Presiden Soekarno akhirnya mendandatangani Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 yang mengatur hak-hak dan jaminan untuk setiap buruh. Di era awal kemerdekaan hingga awal 1950-an, Hari Buruh kemudian dirayakan secara terbuka dan menjadi sebuah simbol kekuatan sosial dari pergerakan para pekerja di Indonesia. Akan tetapi, perubahan drastis mulai terjadi pada masa Orde Baru, di mana pada tahun 1967, perayaan Hari Buruh tidak lagi diperbolehkan secara terbuka. Dilansir dari CNN, pada saat pemerintahan Presiden kedua yaitu Soeharto, ia menekan gerakan buruh dengan membatasi ruang gerak serikat pekerja, bahkan mengaburkan keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948. Usai jatuhnya Orde Baru pada 1998, akhirnya peringatan Hari Buruh kembali diperingati di berbagai daerah Indonesia. Serikat-serikat buruh yang sempat dilarang akhirnya kembali bermunculan hingga aksi massa telah rutin digelar setiap 1 Mei, di mana menandai kembalinya ruang demokrasi untuk kaum pekerja. Kemudian pada masa pemerintahan Presiden ke-6 yaitu Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 29 Juli 2013, Presiden SBY menetapkan setiap tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Libur Nasional melalui keputusan Presiden. Kebijakan itu pun kemudian mulai berlaku pada tahun 2014 dan disambut dengan sorak gembira pada kalangan buruh.
Pada setiap tahunnya, Hari Buruh di Indonesia bukan hanya dirayakan dengan aksi demonstrasi damai oleh serikat pekerja, namun ada juga momen refleksi bersama mengenai kondisi dunia kerja dan perburuhan di tanah air. Hari Buruh ini tetap menjadi simbol kekuatan dan solidaritas para pekerja untuk memperjuangkan hak-hak yang adil dan manusiawi. Hari Buruh juga terus menjadi pengingat untuk kita bahwa keadilan sosial bukanlah pemberian, melainkan sebuah hasil perjuangan panjang yang tak boleh dilupakan.